Oke, pada kali ini kita akan bahas materi tentang hukum Kirchhoff ya. Ini telah berhubungan dengan tentang listrik ya. Nah, hukum Kirchhoff itu sebenarnya ada dua ya. Ada hukum satu Kirchhoff, yang kedua hukum dua Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff itu intinya adalah sama dengan I. Arus yang masuk dalam sebuah percabangan itu nanti akan keluar dengan nilai yang sama. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Contohnya gini, misal ini nanti ada kabel ya, kabel nanti ada arus yang mengalir misalnya nanti 10 ampere gitu. Nah, nanti ketemu cabang itu ya kayak simpang 2 gitu. Nah, simpang 2 atau simpang 3 terserah ya. Yang jelas seperti ini, simpang intinya percabangan. Maka dia bilang I masuk sama I keluar ya. Nah, I masuk berapa? Yang masuk ke cabang ini 10 ampere ya. Nanti dia akan keluar seperti ini. Misalnya jika diketahui I yang di A itu sama dengan 4 ampere, berapakah yang ke sini gitu. Nah, karena udah jelas katanya I masuk sama I keluar, maka yang masuk 10 nih, yang keluar 4 baru. Nah, berapa sisanya? 6. Nah, maka jawabannya adalah 6 ampere. Nah, inilah yang dijelaskan oleh hukum satu Kirchhoff. Bahwasanya I masuk sama dengan I keluar. Bentuk cabangnya macam-macam ya, ada yang seperti ini, ada juga nanti yang misalnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti ada arus yang mengalir gitu ya. Nah, maka nanti dia akan terpisah di sini dengan cabangnya, atau dia nanti masuk. Nah, misalnya ini ada kabel ya disusun seperti ini, nanti dia misalnya nah dari sini gitu kan. Nah, kalau di sini dia akan lewat ke sini, nah di sini dia akan lurus ke sana, keluar gitu. Ya. Nah, bentuk cabangnya itu terserah ya, yang penting ada cabangannya. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk hukum satu Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff, bentuk langsung kita ke rumusnya saja ya, yaitu sigma E ya ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, biasanya rumus ini digunakan ketika ada rangkaian listrik yang jumlah baterainya itu lebih dari satu ya. Misalnya seperti ini ada hambatan, ini simbol hambatan ya, simbol resistor, simbol hambatan, kemudian ada ini simbol baterai ya, ingat ini simbol baterai seperti ini. Nah, kemudian baterainya ada 2 gitu. Nah, kemudian sini ada lagi hambatan. Nah, biasanya hukum 2 Kirchhoff itu digunakan ketika soalnya seperti ini, ada 2 baterai ya, lebih dari 1, intinya seperti itu. Nah, perlu diketahui dulu juga, ini adalah simbol baterai, yang panjang ini adalah kutub positif baterai, ini yang pendek kutub negatif, ini kutub positif, kutub negatif ya. Nah, ini hambatan ya, R ya, R ya. Kalau nanti ada diketahui hambatan dalamnya, maka itu R kecil ya, R kecil. Kalau baterai itu simbolnya GGL ya, huruf E. Nah, ya kalian harus tahu dulu simbol yang akan sering muncul pada saat materi ini. Nah, jadi I masuk I keluar itu adalah seperti ini. Hukum 2 Kirchhoff nanti digunakan pada saat jumlah baterainya lebih dari 1. Nah, untuk lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal. Oke, nah ini contoh soalnya ya. Ini namanya rangkaian listrik yang tertutup ya. Nah, dan hanya memiliki satu loop. Oke, satu lintasan atau satu apa namanya ya, ya satu rangkaian tertutup ini. Kalau nanti ada juga soalnya bentuk seperti ini, gini. Nah, oke, contoh seperti inilah. Nah, ini namanya dual loop ya, ini satu loop, ini dual loop ya. Loop ini seperti ini. Oke, loop. Nah, sekarang kita kerjakan contoh yang satu loop dulu. Nah, yang ditanyakan adalah pada peristiwa ini berapakah arus listrik yang mengalir ya, berapakah nilai arus listriknya, atau huruf I nya berapa nilainya, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya kita langsung saja. Ingat tadi ada 2 hukum ini ya, hukum Kirchhoff ya. Nah, hukum Kirchhoff yang satu tadi dia berhubungan dengan ada cabang ya. Kemudian hukum Kirchhoff kedua adalah sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat nih, ini kan tidak ada percabangan ya, tidak ada cabang. Maka kita langsung menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Karena hukum Kirchhoff kedua itu berhubungan dengan yang lebih dari 2 baterai gitu kan. Maka
rumusnya ini I sama dengan I kali R sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengerjakannya? Oke. Kalau dikatakan sigma E itu adalah sigma ya. Kalau kalian belajar matematika itu adalah penjumlahan dari semua E. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian harus tahu dulu kemanakah arus listrik ini mengalir ya. Apakah dari ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, sebenarnya untuk arahnya tuh bebas ya. Terserah kalian sih mau kemana. Nah, kalau saran saya sih kita lihat dulu mana angka paling besar di antara 9 sama 12 ini. Kayak ini ya, 12 ini. Nah, yang paling besar itu kita anggaplah ini adalah garis startnya. Nah, jadi kan ini kan kutub positif ya, kutub positif, kutub negatif, kutub positif, kutub negatif itu ya. Kita lihat mana paling besar. Oh, ini paling besar. Maka nanti dia akan mulai dari sini. Set, nanti mulai ngalir terus ke sini kan. Nah, seperti itu. Mengapa perlu kita bikin seperti ini? Karena nanti akan berhubungan dengan tanda E-nya. Nah, kita lihat E. Nah, kita lihat nih ya. Sep. Nah, angka 9 ini dia ketemu dengan kutub positif atau kutub negatif. Nah, ketemu nih. Nih ya, ibaratnya nih roller coaster ngetep. Nah, ketemu apa yang duluan ketemu positif ya. Maka nilai 9 ini nanti positif. Oke. Kemudian ada lagi E-nya. Ini dia E ya, tapi kita lihat tandanya apa? Kita lihat nih, ketemu ngetep. Nah, yang ketemu adalah garis pendek. Garis pendek adalah negatif. Maka nilainya adalah tetap kita tambah, tapi kita bikin min 12. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi huruf E? Nggak ada ya. E itu baterai ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, maka baru kita jumlahkan yang ini lagi. Nah, R-nya lagi. Ingat ada huruf I ya. Nah, I-nya kita bikin seperti ini. Nanti kita bikin dalam kurung. Nah, kalau R kita tinggal tambah saja, tidak ada positif dan negatifnya. Tambah saja 10 ya, ditambah 20. Oke, ditambah 6. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, karena tidak ada lagi R-nya, kalau nanti ada R kecil, nanti kalian tambahkan aja ya. Misalnya R kecilnya ada 1 ohm di sini, tinggal tambah saja. Tambah 1 ya gitu. Nah, tapi ini nggak ada. Oh, kotor. Oke. Nah, sama dengan 0. Setelah itu barulah kalian jumlahkan. 9 tambah ketemu kurang kan jadi kurang ya, min ya. 9 kurang 12 sama dengan min 3 ya, min 3. Kemudian sama dengan kok sama dengan ditambah ya, ditambah 10 tambah 20 tambah 6, 36. I 36 ya. Oke, sama dengan 0. Nah, selanjutnya baru kita pindahkan min 3 ke kanan, maka jadi positif ya. Tinggallah I dikali 36 sama dengan 3 ya. Maka nilai I ya, I sama dengan, ingat ini ada 2, ini 1. Ingat yang sendirian selalu di atas, maka 3 dibagi 36. Jangan 36 dibagi 3 ya. 3 dibagi 36 itu sama dengan 0,08 3 ampere. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Oke, yang harus kalian ketahui adalah bagaimana menentukan yang E-nya itu negatif atau positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua yang loopnya ada 2.